Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Cooling off itu apa sih? Jadi di dalam tubuh itu banyak kandungan lemak yang bisa kita lihat sebenarnya di atas usus. Dia itu mencari infeksi. Di mana ada infeksi dia mencoba menutupi. Nah, makanya sama dengan kasus usus buntu, kalau ada infeksi di usus buntu, sebenarnya lemak-lemak tadi itu akan mencoba menutupi si infeksi tersebut. Tapi kalau dia sudah tidak mempan, pecahlah dia. Nah, kalau di kantong empedu, kalau misalnya dia sudah menutupi, sebenarnya dia akan jarang pecah. Tetapi pas kita operasi, wah sangat rapuh sekali. Rapuh sekali. Jadi memang baru berapa hari lalu juga kita ketemu kasus yang dia sudah sangat besar, sudah sangat rapuh, sehingga yang kita harus lakukan, kita harus sedot dulu cairannya. Kita sedot dulu, setelah kita sedot, baru kita bisa jepit si kantong empedunya, baru kita bisa angkat. Karena kalau kita langsung jepit, pecah. Iya. Gitu dia. Itu mungkin kayak warnanya hitam, Hijau hitam. oily gitu. Oily, betul. Oh, saya jadi inget itu Betul. minyak goreng di mie instan. Mirip gitu. Mirip. Iya, dia ada hitam-hitamnya gitu. Iya. Dan dia dia memang mirip seperti lemak gitu ya. Tapi dia sebenarnya sifatnya basah. Basah dan dia menggabungkan lemak dan air. Oke. Kayak deterjen lah kayak tadi. Oke. Iya. Oke. Saya nggak mau makan mie instan. Karena udah terbayang seperti itu ya. Saya tunggu matang dulu. Oh. Karena kalau masak sendiri langsung, wah ini cairan empedu. Biarlah saya dimasakin anak istri saya nanti supaya nggak bayangin itu. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan yang lain ini dokter. Setelah dilakukan prosedur untuk kolesistektomi ini, apakah mungkin ada efek samping dari operasi ini? Sering ditanyakan oleh pasien juga ya. Kan mereka takut nanti ada efeknya mungkin ke depannya, atau setelah itu berapa lama kira-kira juga pemulihannya dok, sehingga bisa beraktivitas kembali. Oke. Baik, jadi kalau misalnya laparoskopi itu pemulihannya biasanya seperti tadi, sehari biasanya dia udah bisa pulang. Dan biasanya hari kedua, hari ketiga juga udah bisa beraktivitas biasa. Tinggal lukanya aja yang masih nyeri-nyeri, nyut-nyutan dikit ya. Tapi di dalam itu dia udah tidak merasakan nyeri yang hebat yang membuat dia gak bisa beraktivitas. Jadi hari pertama setelah operasi udah tidak sakit di dalam perut. Hari kedua, hari ketiga udah mulai sembuh luka kulitnya. 5-7 hari biasanya udah seperti normal. Nah, tapi itu untuk pasien yang laparoskopi. Kalau misalnya kita ketemu kesulitan dan segala macam sehingga kita harus sehingga kita harus buka, maka itu akan butuh perawatan yang lebih lama. Karena logikanya kan lukanya lebih panjang. Sehingga dia butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Itu kalau di explore, ya laparotomi kita namanya. Nah, habis itu efeknya yang dirasakan pasien sebenarnya apa sih? Kebanyakan yang kita ketemu di lapangan itu justru mereka tidak merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Tapi minimal kita sudah sangat membantu mencegah terjadinya batu tersumbat di saluran, dan kita sudah mencegah juga terjadinya infeksi dari kantong empedu, dan kita juga mencegah dari terjadinya penumpukan batu di kantong empedu tadi. Terus dok, kan bisa nggak setelah diangkat kantong empedu terjadi batu di saluran? Nah, biasanya sih sangat jarang, karena saluran itu namanya juga saluran, dia langsung ke bawah, langsung ke usus. Gak ada lagi dia tempat bernaung, jadi dia langsung turun ke bawah. Jadi sangat jarang setelah kita angkat itu, batu empedu itu sangat jarang terjadi seperti itu. Oke. Berarti bagus sekali efeknya. Mungkin waktu dioperasi sesudah itu nggak kerasa. Iya, Tapi kalau pasien umum mungkin kerasa waktu pembayaran. Iya. Segini. Iya, lumayan ya. Siap. Oke, ada lagi Dewi? Ini mungkin
kalau misalnya kan tadi dokter sampaikan mungkin setelah operasi mungkin sedikitlah terasa nyeri. Tapi mungkin nggak sih dok, kalau misalnya memang sudah agak lama jangka waktunya, terus tetap merasakan ketidaknyamanan itu, apakah perlu nanti datang lagi ke dokter? Apakah mungkin terjadi sesuatu itu? Kira-kira pasien harus seperti apa gitu dokter? Oke, jadi pada umumnya dan yang paling sering terjadi itu biasanya pasien tidak ada keluhan lagi setelah operasi, karena kalau semua berjalan dengan lancar maka tidak ada masalah lagi di dalam, sudah kita klip, sudah kita ikat dan tidak ada masalah. Tapi memang ada beberapa kasus yang misalnya dia terjadi perlengketan hebat. Setelah dia terjadi perlengketan hebat, komplikasinya bisa jadi salurannya itu mengecil sehingga bisa jadi pasiennya menguning. Kok bisa kuning? Karena di dalam cairan emput itu ada namanya bilirubin. Bilirubin ini artinya zat kuning, pigmen kuning. Dia itu dari hasil pemecahan hemoglobin. Hemoglobin itu sel darah merah. Jadi sel darah merah kita semua, sel darah merah kan umurnya hanya 120 hari. Jadi 120 hari sekali ganti sel darah merah. Jadi sel darah merah yang ada dalam diri kita itu 4 bulan lalu udah beda lagi. Nah, sel darah merah yang udah mati ini dia akan pecah, hasil pemecahan itu ada namanya bilirubin. Bilirubin ini warnanya kuning. Dia masuk ke dalam hepar, dia akan dikeluarkan melalui empedu. Kalau misalnya ada penyempitan di saluran empedu, logikanya bilirubin naik dong, nggak bisa keluar kan? Bilirubin naik, maka biasanya mata kuning, tubuh kuning, seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya komplikasi yang lain ya Itu kuning badan, sorry dok, badan kuning tuh kayak orang hepatitis. Betul gitu, sekali, persis. Itu, oke. Persis, iya. Jadi itu kalau terjadi penyempitan ya. Kemudian kalau misalnya terjadi kebocoran dan lain sebagainya ya memang itu pembahasannya berarti udah ke komplikasi operasi. Tetapi jika tidak ada masalah, tidak ada infeksi berat, tidak ada perlengketan, kemudian operasi berjalan dengan lancar, hampir bisa kita pastikan kita tidak usah khawatir karena kedepannya itu gak akan merasakan apa-apa lagi. Oke. Ini kabar baik lah ya. Iya. Sesuai dengan tadi topiknya supaya kita tahu dulu dan tidak perlu khawatir. Karena orang biasanya khawatir itu tidak tahu. Kemudian sok tahu gitu. Karena dia merasa khawatir, kemudian semua informasi yang dia pilih secara tidak sadar adalah semua yang membuat dia menjadi tambah khawatir gitu. Jadi kita sudah tahu penjelasannya. Iya, gitu. betul sekali. Oke. Kemudian dokter, yang berikut adalah masalah persiapan. Oke. Apakah ini termasuk jenis operasi yang direncanakan? Iya. Atau ini jenis operasi yang ya kayak Harus usus segera. buntu itu kan kalau sudah kesakitan katanya harus Betul. segera. Ini Betul. gimana ini dok? Ya, jadi operasi laparoskopi kolesistektomi ini sifatnya direncanakan, tidak cito ya. Cito itu bahasa medis yang artinya harus segera. Kenapa tidak harus segera? Karena memang yang kita tahu prosesnya kan karena tadi terbentuk batu lah, terbentuk kista lah, dia itu terjadinya lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sementara kalau usus buntu itu terjadinya karena infeksi, oleh karena ada penyumbatan, misalnya ada kotoran atau misalnya ada pembengkakan dari jaringan kelenjar getah bening di usus buntu, itu terjadinya cepat, infeksinya bisa sekian hari bisa pecah. Nah, sementara kalau untuk kantong empedu dan batu empedu ini dia prosesnya sangat lama, jadi sangat bisa kita rencanakan. Jadi misalnya kita sudah edukasi pasien, kita bisa tawarkan kapan mau dioperasi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, tapi kita mengedukasi juga apa efeknya kalau misalnya batunya semakin besar. Karena ada beberapa pasien juga yang misalnya dia ada rencana, aduh dok saya belum bisa, minggu depan masih ada acara segala macam, aduh 2 minggu lagi saya masih mau kayak gini, saya mau pergi gini. Itu sangat bisa kita atur sekian minggu setelahnya, tapi kita tetap sarankan setelah itu semua selesai kembali ke kita untuk dilakukan operasi. Tidak harus segera, sangat fleksibel ya, tapi kalau misalnya pasien udah dok cepet aja, besok juga bisa kita operasi. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh
hati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.